Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran IPA untuk kelas 7 semester 1, bab yang pertama, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Nah, kita ke peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok ini dibagi menjadi beberapa, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan ini dibagi menjadi 5, ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Yang pertama kita akan membahas mengenai besaran terlebih dahulu. Apa itu besaran? Besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sebagai contoh, 300 meter. Artinya, 300 ini merupakan besarannya dan meter ini merupakan satuan besaran panjang. Kemudian ada 10 liter. Jadi 10-nya ini merupakan besarannya dan liter ini merupakan satuan dari besaran volume. Jadi volume ini satuan besarannya adalah liter, sedangkan panjang ini satuan besarannya adalah meter. Selanjutnya kita akan membicarakan besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Yang pertama, untuk besaran panjang, ini satuannya adalah meter, kemudian singkatannya atau disimbolkan dengan M. Yang kedua, besaran massa, ini satuannya adalah kilogram atau ditulis dengan kg. Yang ketiga, ada waktu, satuannya adalah second. Kemudian yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, dengan singkatan K, disimbolkan dengan K besar. Kemudian kuat arus, satuannya adalah ampere, disimbolkan dengan A besar. Kemudian yang keenam ada jumlah zat, satuannya adalah mol, singkatannya adalah mol. Kemudian yang ketujuh untuk intensitas cahaya, ini satuannya adalah kandela dengan simbol CD. Nah, yang pertama kita akan membicarakan besaran panjang. Jadi kita akan membicarakan konversi dari satuan panjang. Jadi misal 1 km ini kalau kita konversikan dalam meter, itu sama aja 1 dikali 1000. Jadi menjadi 1000 meter. Kemudian kalau 1 meter itu konversi ke sentimeternya itu adalah 100 cm. Sedangkan 100 cm itu kalau kita konversi menjadi milimeter itu adalah 10 mm. Dan 1 inci itu sama aja 2,54 cm. Sebagai contoh, 20 km kalau kita rubah ke dalam meter berarti kita tinggal kalikan dengan 1000. Jadi 20 dikali 1000 itu adalah 20.000 meter. Nah, kemudian kalau kita mau konversikan meter ke milimeter, tadi kan 1 meternya itu sama dengan 100 cm. Jadi kita rubah ke cm terlebih dahulu nih. Berarti kan 4 meter kalau kita rubah ke cm berarti dikali 100 sama saja 400 cm. Kemudian 1 cm-nya itu sama dengan 10 mm. Berarti dari 400 cm tadi kita masih kali dengan 10 menjadi 4000 mm. Kemudian untuk 5 inci kalau kita rubah ke meter ini sama aja 5 kita bagi dengan 0,0254. Hasilnya adalah 0,127 meter. Kemudian untuk 300 mm ini sama dengan 0,3 meter. Kemudian yang kedua kita membicarakan mengenai besaran massa. Jadi massa dan berat ini merupakan dua besaran yang berbeda. Jadi jangan pernah samakan massa dan berat itu adalah besaran yang sama. Karena massa dan berat itu berbeda. Di mana massa ini menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat ini merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Nah, untuk konversi satuan massanya, jadi 1 ton ini sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, dan 1 gram itu sendiri sama dengan 1000 miligram.
Nah, yang ketiga adalah waktu. Jadi, 1 second atau 1 detik itu sama saja 1/86.400 hari. 1 hari ini sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menitnya ini sama dengan 60 second atau 60 detik. Kemudian ketika kita akan mengkonversikan dari hari ke second atau detik, kita tahu 1 hari itu sama dengan 24 jam, di mana 1 jamnya itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menitnya itu sama dengan 60 second. Berarti sama saja 24 dikali 60 dikali 60 sama dengan 86.400 second. Untuk besaran yang keempat yaitu suhu. Suhu ini akan kita ukur dengan alat yang namanya termometer, di mana termometer yang paling sering digunakan itu adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, satuan suhu ini dinyatakan dalam derajat Celcius dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam satuan internasionalnya atau SI ini dinyatakan dalam K atau Kelvin. Di mana hubungan antara derajat Celcius dan Kelvin, jadi kalau misal ada suhu dalam satuan derajat Celcius, kalau kita ubah ke Kelvin, berarti suhu dalam derajat Celcius tersebut itu kita tambahkan dengan 273 Kelvin. Sebagai contoh, Aisyah memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Oke, kita tahu suhunya ini adalah 65 derajat Celcius. Kemudian bagaimana kalau suhu tersebut dinyatakan dalam Kelvin? Jadi T besar ini sama dengan T kecil ditambah 273 Kelvin. Tadi suhu dalam derajat Celciusnya adalah 65 derajat Celcius, jadi ini 65. Ditambah dengan 273, ini akan menjadi 338 Kelvin. Seperti itu untuk mengubah derajat Celcius ke Kelvin. Nah, selanjutnya dalam menuliskan angka, kita akan mengenal yang namanya bentuk baku. Bentuk baku itu jadi bentuk yang sudah sesuai dengan aturannya. Jadi bentuk baku ini digunakan untuk menyatakan bilangan dengan kelipatan dari 10. Di mana pangkat pada bilangan dasar 10 ini menunjukkan angka 0. Nanti jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang, tapi kalau pangkatnya negatif, maka angka 0 akan terletak di depan. Jadi sebagai contoh nih, ini 10 pangkat 2, artinya kan ini pangkatnya positif, maka nanti angka 0-nya terletak di belakang angkanya ini. Jadi kan ini angkanya 1, ini 1, berarti di sini 1. Kemudian pangkat 2 artinya jumlah 0-nya ada 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misal pangkat negatif, 10 pangkat negatif 4. Nah, angkanya kan aslinya angka satuannya ini adalah 1. Karena 10 pangkat negatif 4, nanti artinya ada 4 angka di belakang koma. Jadi, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 angka di belakang koma dengan angkanya yaitu 1 ya. Jadi 10 pangkat negatif 4 ini sama saja 0,0001. Kemudian jika pangkat ini pindah posisi dari pembilang ke penyebut, sebagai contoh 1/100. Ini kan artinya untuk 100 ini ada 2 angka ya setelah angka 1. Berarti kan sama saja 1/10 pangkat 2. Karena ada 2 0. Jadi 10 pangkat 2. Nah, kalau kita merubah 10 pangkat 2, kita pindah ke atas, karena awal mulanya di posisi bawah ini pangkatnya adalah pangkat positif, kalau kita rubah ke atas, nanti pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi satunya tetap seperti ini, kemudian 10 pangkat 2, kalau kita pindah ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. Jadi 10 pangkat negatif 2. Artinya, nanti karena ini 10 pangkat negatif 2, itu sama saja ada 2 angka di belakang koma. Tapi angka satunya ini masuk, sehingga 1 kali 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 0,01. Sebagai contoh, 1/2000. Nah, maka ini nanti akan sama dengan 1 per,
ini kan angka depannya 2 ya, berarti kita tulis 2. Kemudian karena di sini ada 3 nol setelah angka 2, maka nanti 10-nya pangkat 3. Jadi sama saja 1/2 kali 10 pangkat 3. Nah, di mana kita tahu, kita akan kerjakan ini terlebih dahulu saja. 1/2, ini kan sama saja 0,5, maka kita akan tulis 0,5 terlebih dahulu. Kemudian ini kan pangkat positif ya, tadinya 10 pangkat 3, kalau kita pindah ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Berarti dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian berarti ini akan menjadi berapa? Karena awal mulanya sudah ada satu angka di belakang koma, kemudian ini 10-nya pangkat negatif 3, maka kita tambahkan 3 angka lagi di belakang koma. Jadi awal mulanya ada satu angka di belakang koma, ketambahan 3 angka di belakang koma, maka akan menjadi 4 angka di belakang koma. Sehingga akan menjadi 0,0005. Kemudian selanjutnya, untuk bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan juga dalam bentuk baku. Sebagai contoh, 800 ini kan sama saja 8 dikali 100. Berarti kan 8-nya tetap, karena di sini ada 2 angka 0 ya. Maka dikali 10 pangkat 2. Jadi bentuk baku dari 800 itu adalah 8 kali 10 pangkat 2. Jadi untuk membentuk bentuk baku ini kita harus gunakan satuan ya. Jadi dari rentan 1 sampai 9, sekian. Kemudian sebagai contoh yang lain 675,25. Berarti kan kalau mau kita ubah ke bentuk baku itu harus satuan. Jadi satuannya kan 6. Berarti akan menjadi 6,7525. Nah, ini kan tadinya 675. Kemudian karena kita akan rubah ke dalam bentuk baku, dari angka 6-nya aja, ini kan ada 2 angka ya setelah 6, maka akan menjadi 10 pangkat 2. Yang selanjutnya untuk 0,00005, ini kan angkanya 5. Kemudian karena ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka di belakang koma, dan ini adalah nilai yang desimal, maka nanti pangkatnya akan menjadi negatif. Negatif berapa? Karena ada 5 angka di belakang koma, maka 10 pangkat negatif 5. Nah, untuk besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokoknya. Jadi luas dengan lambang L, ini sama saja panjang kali lebar. Kemudian volume dengan simbol V besar, ini rumusnya sama saja sisi kali sisi kali sisi. Kemudian untuk berat, atau yang disimbolkan dengan W, weight, ini rumusnya adalah M kali G, jadi sama saja massa dikali dengan gravitasi. Kemudian untuk gaya yang disimbolkan dengan F, ini rumusnya adalah M kali A, atau massa dikali dengan percepatannya. Kemudian untuk massa jenis atau rho, ini rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, untuk satuan baku dan satuan tidak bakunya, jadi satuan baku ini merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tidak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Itu adalah satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini ada contoh untuk pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi, misal dalam mengukur panjang buku, ini dapat digunakan dengan penggaris, dapat juga digunakan dengan telapak tangan. Nah, panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris itu adalah besaran panjangnya. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter itu merupakan satuan panjangnya. Sedangkan mengukur ini adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan.
Nah, untuk pengukuran panjang dengan penggaris. Jadi ada beberapa macam penggaris yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Nah, penggaris ini memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Sedangkan pengukuran panjang dengan jangka sorong ini memiliki ketelitian yang berbeda jika kita bandingkan dengan penggaris ya. Jadi setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Nah, apabila rahangnya itu geser, ini akan ada 20 skala, sehingga ketelitian jangka sorongnya akan menjadi 1 mm per 20, atau dengan kata lain 0,05 mm. Nah, untuk jangka sorong dengan rahang nonius yang memiliki 50 skala, itu artinya dia akan memiliki ketelitian 1 mm per 50, atau sebesar 0,02 mm. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Nah, pengukuran panjang juga bisa kita lakukan menggunakan mikrometer sekrup. Jadi, mikrometer sekrup ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, biasanya kita gunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter dari kawat. Ini adalah gambar dari mikrometer sekrup yang biasanya kita gunakan untuk mengukur tebal benda. Selanjutnya untuk pengukuran massa kita bisa menggunakan beberapa jenis neraca ya. Yang pertama adalah neraca Ohaus atau neraca batang. Jadi jenis-jenis dari neraca Ohaus itu ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Gambar di samping ini adalah salah satu jenis neraca Ohaus ya atau neraca batang yang memiliki 2 lengan di sini. Sedangkan neraca itu sendiri yang hanya neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Jadi neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Nah, neraca yang sering kita gunakan untuk mengukur benda yang ukurannya besar, ini adalah neraca jenis neraca pasar dan neraca Dachin yang memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Nah, untuk pengukuran waktu ini dapat diukur dengan arloji atau stopwatch, di mana stopwatch ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu 0,1 second. Untuk pengukuran suhu ini dapat kita ukur dengan termometer. Ini adalah gambar dari termometer. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan di lab. Selanjutnya kita akan ke pengukuran besaran turunan. Yang pertama adalah pengukuran luas benda. Sebagai contoh ada suatu kertas dengan panjang 25 cm dan lebarnya 20 cm. Maka untuk mengukur luas kertas tersebut kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar. Tadi panjangnya adalah 25 cm dan lebarnya 20 cm. Berarti 25 cm dikali 20 cm hasilnya adalah 500 cm pangkat 2. Di mana 500 cm kuadrat ini kalau kita ubah atau kita konversi ke dalam meter pangkat 2 menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian untuk pengukuran volume benda padat, misal ada balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Untuk mengukur volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 10, lebarnya 6, dan tingginya 4 cm. Jadi 10 kali 6 kali 4 yaitu 240 cm pangkat 3. Kemudian untuk pengukuran volume zat cair, misal mengukur volume dari cairan spiritus, ini misal sudah ada di wadah ya, ditabung, hasil pengukurannya menunjukkan bahwa volume dari spiritus tersebut adalah 30 ml. Nah, yang terakhir untuk pengukuran makhluk hidup. Jadi, untuk contohnya ya, jadi ada bibit padi, ini akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia rentan 3-4 minggu.
atau ketika dia memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm, serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Jadi ini pengukuran makhluk hidupnya tergantung nih. Kalau tadi untuk bibit padi itu untuk memindahkannya ya. Jadi dipilah-pilah yang rentan usia 3 sampai 4 minggu atau yang ketinggian dari padinya tersebut adalah 20 sampai 25 cm. Itu untuk case atau kasus yang pertama. Kemudian untuk pemanenan ikan lele ini bisa dipanen setelah ikan tersebut ini memiliki usia 1,5 hingga 2 bulan dan masanya itu sekitar 1 kg. Jadi di mana kapasitasnya itu untuk 1 kg itu bisa 6 hingga 9 ekor. Jadi seperti itu untuk besaran dan turunan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.